kawin hamil ya. Pasal 53, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Biasanya kan seperti itu ya terjadi ya. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada angka 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Nah, ini kadang kan ada pendapat bahwa harus setelah lahiran baru dinikahkan ya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Nah itu ya. Nah, jadi ini yang diambil oleh fikih negara ini adalah fatwa mazhab Hanafi ya. Nah, jadi fatwa mazhab Hanafi itu ya, ketika anak dilahirkan kurang dari masa kelahiran dan suami diam atau mengakui anak tersebut dan mengatakan bukan anak zina, maka anak tersebut adalah anak yang sah meskipun lahir kurang dari 6 bulan. Ya, menurut Imam Ishaq Ibnu Rahawi, anak hasil zina bernasab kepada orang yang berzina dengan ibunya secara mutlak. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah, walaupun anak dilahirkan sehari setelah akad nikah sudah dianggap sah. Nah, jadi berbeda dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i kan harus 6 bulan dulu ya anak itu dikandung baru bisa dibinkan ke bapaknya ya. Nah, tapi kalau mazhab Hanafi ya, asal orang itu ya, asal yang menghamili itu yang mengawini ya, hari ini menikah secara resmi, besok anak lahir sudah bisa dibinkan kepada bapaknya. Nah, ini untuk menambah wawasan dan itulah yang dipakai oleh negara ya. Jadi negara tidak memakai mazhab Syafi'i dalam hal ini ya, tapi memakai mazhab Hanafi. Kenapa? Karena itu yang lebih menyelamatkan kepada nasib si anak. Nah, gitu ya. Ya. Tujuan dari pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini kita sering lihat di dalam undangan itu ada ya terjemahan Quran surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran surah Ar-Rum ayat 21. Jadi tujuan pernikahan itu adalah untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Biasa kita sebut mendoakan orang semoga samara ya, disingkat. Nah, kalau kita ingin mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tentunya pernikahan itu harus benar terlebih dahulu. Ya. Maka pada kesempatan ini saya akan memberikan 4 contoh pernikahan yang rusak berdasarkan putusan pengadilan. Saya ambilkan 2 contoh putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya, karena di sana pusatnya kan, di kota besar ya. Jadi 2 putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan saya sampaikan nanti, kemudian 2 putusan dari Pengadilan Agama kita Tanjung Redep. Mudah-mudahan sempat habis semuanya. Nah, salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah menerima permohonan
perkara pembatalan nikah. Ya. Ini perkara dari Jakarta Selatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pernikahan yang sudah resmi kita laksanakan itu, ya, yang tercatat di kantor urusan agama, kemudian diterbitkan buku nikahnya, itu masih bisa dibatalkan. Ya, masih bisa dibatalkan. Kenapa masih bisa dibatalkan? Karena ditemukan satu, misalnya karena syarat dan rukun perkawinan ternyata tidak terpenuhi, maka bisa dibatalkan, diajukan pembatalan, ya, apakah oleh walinya, ya, atau oleh suami atau istri tersebut yang minta pembatalan, atau pihak KUA minta pembatalan, ya. Yang kedua, mungkin juga karena tidak memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi bisa dibatalkan. Ini contoh kasus, suami istri menikah di KUA tanggal 12 Januari 2023. Sebelumnya suami pernah bercerai mati dengan SK, ini namanya disamarkan, ya, tahun 2010, dan bercerai hidup dengan NR tanggal 21 Mei 2024. Sebelumnya istri pernah bercerai hidup tanggal 3 Januari 2020. Jadi status suami, ya, status suami itu duda, status istri itu janda. Ketika suami istri menikah, wali si istri adalah kakak kandung laki-laki bernama AI. Bapak si istri bernama SHP baru mengetahui pernikahan anaknya bulan Mei 2024. Bapak si istri mendaftarkan gugatan pembatalan nikah pada tanggal 9 Agustus 2024 ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kakak kandung laki-laki si istri bernama AH, bukan AI. Pada saat suami istri menikah, suami masih terikat perkawinan dengan NR. Nah, jadi suami istri ini yang dibatalkan ini, ya, pernikahannya oleh Pengadilan Agama, itu menikah di KUA, menikah resmi tanggal 12 Januari 2023. Wali nikahnya dia mengaku kakak kandungnya, ya, kakak kandung laki-lakinya oleh si perempuan tadi, ya. Ternyata bapaknya itu masih ada. Nah, bapaknya yang bernama SHP ini baru mengetahui anaknya itu menikah bulan Mei 2024. Jadi sudah setahun lebih baru bapaknya tahu kalau anak perempuannya ini menikah. Padahal seharusnya kalau si anak perempuan itu mau menikah, walinya adalah bapak kandungnya, ya, wali yang utama, yang nomor satu itu bapak kandung, ya. Jadi bapak kandungnya ini masih hidup, masih ada. Oleh karena itulah si bapak tadi mengajukan gugatan pembatalan nikah atas pernikahan anaknya tersebut. Jadi ada satu, ya, yang pertama, si anak ini berbohong, ya, kepada petugas KUA bahwa bapaknya tidak ada, padahal bapaknya ada, ya.
Kemudian yang kedua, dia mengaku bahwa yang menjadi walinya adalah kakak kandung laki-lakinya bernama AI. Padahal dia tidak punya kakak kandung laki-laki bernama AI. Kakak kandung laki-lakinya dia punya tapi bernama AH. Dua sudah dia nipu. Ya, ditipunya petugas KUA. Ya. Ini dari segi si istri. Ya. Kemudian dari segi suami bermasalah juga. Ketika dia menikah, ya, ternyata dia masih terikat perkawinan dengan NR karena baru bercerai tahun 2024 bulan Mei. Sedangkan pernikahan mereka 12 Januari 2023. Berarti waktu mereka menikah, si suami masih terikat perkawinan dengan perempuan lain. Kenapa si suami tadi bisa menikah padahal dia masih terikat perkawinan dengan orang lain secara resmi? Jadi dengan NR ini dia nikah resmi juga, punya buku nikah. Padahal KUA itu tidak bisa menikahkan, ya, untuk pernikahan poligami kalau tidak ada izin dari pengadilan agama. Kenapa dia bisa nikah? Ya. Karena dia menggunakan surat kematian istri yang pertama. Nah, hati-hati nih Bu, suami itu banyak akalnya. Ya. Jadi ini dia nikah yang ketiga, ya. Jadi yang istri pertama, mungkin istri pertama itu nikahnya nikah siri mungkin ya. Kemudian meninggal, ada surat keterangan kematiannya. Kemudian dia menikah lagi dengan istri yang kedua NR, ya, masih berjalan rumah tangganya, resmi nikahnya dengan istri yang kedua dengan NR. Kemudian dia nikah resmi lagi yang ketiga dengan istri yang barunya ini, yang tahun 2023. Padahal dia masih terikat perkawinan dengan NR. Padahal KUA itu tidak boleh menikahkan, tidak bisa menikahkan, ya, kecuali ada izin poligami dari pengadilan agama, ya. Ternyata dia menggunakan surat kematian istri yang pertama untuk menikah dengan istri yang ketiga. Maka ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bahwa untuk poligami itu harus ada izin dari pengadilan agama. Nah, baik, yang pertama, maka syarat wali ini tidak terpenuhi, ya. Karena wali itu ada dua macam. Yang pertama wali nasab, yang kedua wali hakim. Wali nasab itu yang ada garis nasab dengan si perempuan tadi, ya, dengan si istri tadi, ya, utamanya bapak kandungnya, kemudian sesuai urutannya nanti ada urutan wali nasab, ya, itu sebanyak 17 orang. Kalau tidak ada wali nasab, barulah wali hakim. Di dalam fikih klasik ada yang ketiga, ya, itu namanya wali muhakam. Wali muhakam itu si perempuan itu menunjuk walinya, tetapi itu kalau tidak ada wali nasab dan wali hakim, ya. Namun demikian, wali muhakam itu tidak relevan lagi pada saat sekarang ini karena wali hakim sudah mudah untuk ditemukan atau didapati, ya, sehingga wali muhakam ini tidak relevan untuk digunakan sekarang ini, ya. Karena KUA itu ada di setiap kecamatan, tidak ada orang yang tidak bisa datang ke KUA, ya. Tidak ada yang sampai berhari-hari menuju ke KUA, itu tidak ada, ya. Kecuali zaman dulu, ya,
Mungkin orang menghadap sultan itu jauh ya, berhari-hari di padang pasir berjalan ya, mungkin bisa ya ada wali muhakam. Tapi kalau kita sekarang ini, dalam kondisi sekarang ini ya, yang serba mudah, itu tidak relevan lagi untuk memakai wali muhakam. Oleh karena itu yang diakui ya di dalam fikih negara itu cuma dua, wali nasab dan wali hakim. Wali hakim itu sultan ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fasultanu waliyun man la waliyalah." Sultanlah yang menjadi wali orang yang tidak punya wali. Jadi sultan, presiden, wali orang yang tidak punya wali. Nah, ini urutan wali nasab: bapak kandung, kakek ya, dari pihak bapak. Ini dari pihak bapak semua. Ada 17. Jadi sebenarnya wali nikah ini sangat banyak sebenarnya ya. Jadi sampai menggunakan wali hakim atau wali muhakam itu sebenarnya tidak perlu sebenarnya ya. Karena wali nasab ini sangat banyak. Kalau tidak ada bapak kandung, sudah meninggal misalnya, lihat kakek masih ada enggak, atau buyut masih ada enggak, saudara laki-laki kandung masih ada enggak. Nah, ini harus sesuai urutan ya, tidak boleh tidak sesuai urutan ya. Misalnya bapak kandung tidak setuju menikahkan ya, saudaranya setuju, jadi walinya saudaranya langsung ke nomor 4, maka tidak sah pernikahannya. Nah, maka perlu ada petugas yang meneliti urutan wali nasab ini ya, supaya pernikahannya bisa sah ya. Nah, jadi dengan adanya bapaknya tadi ya, maka walinya tadi tidak terpenuhi syarat rukunnya ya. Syarat wali tidak terpenuhi ya. Nah, bahwa wali itu seharusnya bapak kandungnya ya, bukan orang lain yang diakuinya sebagai kakak kandungnya ya. Jadi bapak kandungnya masih hidup, kakak kandungnya laki-laki masih hidup sebenarnya, jadi walinya masih banyak ya. Tetapi dia menipu ya dengan menggunakan orang lain yang diakui sebagai kakak kandung laki-lakinya ya, maka syarat pernikahan tidak terpenuhi. Yang kedua, ini untuk si suami ya. Nah, untuk si suami ini tidak memenuhi peraturan perundang-undangan ya, karena tidak mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama. Kesimpulannya, pernikahan yang dilaksanakan dengan wali yang tidak berhak atau bukan wali nasab, sedangkan wali nasab masih ada, sehingga syarat rukun wali tidak terpenuhi dan pernikahannya menjadi tidak sah. Jadi beralasan si bapak tadi mengajukan pembatalan perkawinan atas perkawinan anaknya itu ya. Maka ini orang tua harus tahu ini. Nah, jadi harus tahu pernikahan anaknya itu sah apa enggak ya. Yang kedua, adanya poligami liar atau pernikahan tanpa izin pengadilan agama sehingga tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan alasan ini pun ya, bisa untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Nah, jadi alasan bapaknya ini dua, lengkap alasannya ya, karena faktor syarat dan rukun perkawinan tidak terpenuhi. Yang kedua, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ya. Jadi alasan si bapak tadi kuat untuk mengajukan pembatalan. Adanya penipuan atau identitas atau keterangan yang diberikan oleh suami istri kepada pihak KUA. Saya yakin pihak KUA sudah memenuhi ketentuan atau prosedur persyaratan yang harus dipenuhi dalam pernikahan ya. Karena kalau tidak memenuhi prosedur itu biasa ada surat penolakan perkawinan ya. Nah, saya yakin ini sudah memenuhi ya,
hanya para pihaknya saja yang berbohong atau menipu identitasnya kepada pihak KUA. PA Jakarta Selatan tanggal 16 Oktober 2024 membatalkan perkawinan suami istri yang terjadi pada tanggal 12 Januari 2023 dan menyatakan akta nikah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Maka batallah pernikahan si suami istri tadi, ya. Nah, ini tidak melalui jalan cerai atau talak, ya, tapi karena memang pernikahannya rusak, ya, sejak awal sebenarnya tidak sah. Nah, itu ya. Di Pengadilan Agama Tanjung Redap ada juga, tapi jarang, ya, paling setahun itu satu ada perkara pembatalan, ya, pembatalan nikah, ya. Tapi itu biasa bukan karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, tetapi karena ada ketidakjujuran dari pasangan suami istri itu ketika menikah. Jadi ada semacam penipuan atau sesuatu yang disembunyikan sebelum menikah, ya. Misalnya ternyata punya penyakit, jadi sebelum menikah itu kan seharusnya si wali perempuan atau orang tua si laki-laki itu kan harusnya menyampaikan kekurangan anaknya. Itu wajib disampaikan mengenai kekurangan anaknya itu. Misalnya anak perempuan saya ini mempunyai cacat, di bagian mana cacatnya, itu harus disampaikan, ya, sebelum pernikahan itu. Makanya ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa pihak laki-laki itu boleh melihat perempuan itu, ya, melihat keseluruhannya, siapa tahu ada cacat atau tidak, ya. Nah, maka sebelum pernikahan itu harus disampaikan, ya. Artinya tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dari calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan, ya. Karena kalau tidak, nanti bisa ada pengajuan pembatalan ke pengadilan agama kalau ada penipuan, ya. Maka ini perlu diperhatikan, ya, agar rumah tangga kita bisa tentram, ya, rukun dan harmonis, ya, atau tidak rusak pernikahannya. Kemudian yang kedua, ini perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga, ya, pengesahan nikah, ya, ini juga kewenangan Pengadilan Agama. Jadi pernikahan siri, ya, yang terlanjur nikah siri, ya, itu bisa diajukan pengesahan nikah atau isbat nikah ke Pengadilan Agama, ya. Kalau nanti dilihat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, ya, dikabulkan oleh majelis hakim, maka putusan majelis hakim itu dibawa ke KUA untuk diterbitkan buku nikahnya. Namun kalau diperiksa oleh majelis hakim ternyata tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka akan ditolak dan diperintahkan untuk menikah ulang di KUA. Kalau si istri tadi masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, tidak bisa menikah ulang, harus bercerai dulu dengan istri yang atau dengan suami yang pertama, kalau ternyata masih terikat perkawinan dengan orang lain. Nah, ini contoh pengesahan nikah, ya. Nah, ini kalau mengikuti, ya, RF dan MH menikah pada tanggal 10 Mei 2024. MH masuk Islam 2 hari sebelum menikah. Keluarga MH masih non-muslim semuanya. MH dinikahkan oleh wali hakim.
Pernikahan dihadiri banyak tamu undangan termasuk pejabat negara. RF dan MH pada tanggal 10 Oktober 2024 mendaftarkan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nah, ini kalau mengikuti berita di televisi ya, ini perkara artis. Ada yang ketawa berarti tahu ya. Mungkin kita semua sempat melihat di televisi pernikahannya begitu megah ya. Di televisi pernikahannya begitu megah ya. Saya mengira pernikahannya itu bagus-bagus saja ya. Saya kira pernikahannya itu bagus-bagus saja karena dihadiri banyak orang, sangat megah sekali ya. Kemudian ternyata yang membuat heboh jagat media ya, dia mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi saat itu saya kaget juga di televisi melihat, kok ini pernikahannya kemarin itu megah betul, tapi kenapa mengajukan isbat nikah, pengesahan nikah ke Pengadilan Agama? Ya, kalau dia mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama, berarti dia kemarin itu nikahnya nikah siri. Padahal waktu setelah akad nikah itu foto-foto dengan memegang buku nikah. Kita kan biasa setelah menikah langsung ada buku nikahnya, foto-foto dengan buku nikah. Dia begitu juga, foto-foto juga dengan buku nikah. Ya. Nah, kemudian oleh pihak televisi diwawancara lah petugas KUA di Jakarta Selatan. Kata petugas KUA di Jakarta Selatan ya, bahwa pernikahannya itu tidak terdaftar di KUA. Pernikahannya itu tidak terdaftar di KUA. Ya. Maka pantas saja dia mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ketika Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya ditanya oleh wartawan ya, ternyata pernikahannya itu tidak memenuhi syarat rukun perkawinan, yaitu di bagian walinya ya. Jadi kan wali si perempuan ini dia mualaf kan, nah, harusnya wali itu kan bapak kandung, tapi bapak kandungnya tidak memenuhi syarat sebagai wali. Kenapa? Karena masih non muslim, keluarganya semuanya non muslim. Nah, maka dia dinikahkanlah oleh penghulu sebagai walinya, mengaku sebagai wali hakim ya. Nah, padahal wali hakim itu siapa? Yaitu yang saya bilang sultan tadi, presiden ya. Kalau menurut peraturan Menteri Agama, wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Nah, ini baru wali hakim, perpanjang tangan sultan tadi, presiden. Presiden tidak mungkin menikahkan banyak rakyatnya di Indonesia ini, sehari mungkin 1000 yang menikah, kan nggak mungkin. Dia menjadi wali orang yang tidak punya wali ya. Maka dia melimpahkan kewenangannya kepada Menteri Agama. Menteri Agama melimpahkan kewenangannya kepada setiap kepala KUA kecamatan. Maka wali hakim itu hanya kepala KUA kecamatan atau yang diberi wewenang oleh Menteri Agama, yang ditunjuk oleh Menteri Agama ya. Nah, maka pernikahannya tadi itu tidak memenuhi syarat walinya ya, karena bukan kepala KUA ya. Nah, maka ini perlu diingat ya, setiap perempuan
yang dia itu mu'alaf, ya, baru masuk Islam, ya, keluarganya semuanya non muslim, jangan coba-coba menikah siri, ya. Makanya tadi yang pertama, ya, perkara yang pertama pembatalan nikah tadi kan itu pernikahan resmi, ya, punya buku nikah. Pernikahan resmi punya buku nikah saja bisa tidak sah, apalagi pernikahan siri. Nah, itu intinya, ya. Pernikahan resmi saja ternyata bisa dibatalkan karena tidak sah pernikahannya, apalagi pernikahan siri, ya. Jadi jangan coba-coba untuk melakukan pernikahan siri, ya. Yang nikah resmi saja petugas KUA bisa ditipunya, ya, apalagi kalau nikah siri penghulu-penghulu kampung itu ditipunya, ngaku bujangan padahal janda atau duda, ya. Nah, bisa ditipunya, ya, ngaku ini walinya ada katanya padahal orang lain, ya. Jadi sangat rawan kalau nikah siri itu, ya. Jadi kemungkinan tidak sah pernikahannya itu besar. Nah, wali hakim bertindak, ya, jika satu wali nasab tidak ada. Artinya memang sudah meninggal wali nasabnya. Tapi kan wali nasab tadi banyak, ada 17. Makanya harus diperhatikan dulu, ada apa tidak wali nasabnya itu. 17 orang wali nasab itu. Walinya adol. Nah, walinya adol nih walinya enggan untuk menikahkan, nggak mau, walinya nggak setuju menikahkan anaknya, ya, dengan pilihan anaknya tuh nggak setuju. Nanti kita ada contoh wali adol, ya. Walinya tidak diketahui keberadaannya. Nah, ini walinya hilang. Mungkin nanti syaratnya apakah ada surat keterangan hilang atau bagaimana gitu, ya. Jadi syaratnya tuh di KUA. Walinya tidak dapat dihadirkan, ditemui karena di penjara. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam. Nah, ini tadi yang kasus ini tadi, ya. Dan wali yang akan menikah menjadi pengantin itu sendiri. Nah, jadi kalau walinya yang akan menikah menjadi pengantin itu sendiri, nggak bisa dia jadi wali, ya. Nah, karena tadi entah nomor berapa tadi, ya, ada wali itu yang sepupunya, ya. Nah, ternyata sepupunya menjadi calon mempelai laki-lakinya, ya, maka dia nggak bisa jadi wali, ya, maka harus wali hakim. Kesimpulan, pernikahan yang dilaksanakan dengan wali yang tidak berhak, bukan wali hakim yang ditunjuk oleh Menteri Agama, sehingga syarat rukun wali tidak terpenuhi dan pernikahan menjadi tidak sah. Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 25 November 2024 menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh RF dan MH, dan keduanya disarankan untuk menikah ulang di KUA. Nah, jadi solusinya ada, ya. Kalau pernikahannya tidak sah, ya nikah ulang. Setelah nikah ulang, maka dikeluarkanlah buku nikahnya, sudah resmi. Yang ketiga, nah ini wali adol tadi, ya, walinya tidak mau menikahkan. Ini di Pengadilan Agama Tanjung Redep. HDY mendaftarkan permohonan wali adol pada tanggal 25 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Tanjung Redep. HDY dan SDAF, suaminya, telah menentukan tanggal pernikahan dan menyebar undangan. HDY dan SDAF menikah secara siri pada tanggal 3 November 2024. HDY mendalilkan bapaknya selaku wali tidak bersedia menjadi wali nikah. Hubungan HDY dengan bapaknya tidak harmonis. Persidangan dilaksanakan pada tanggal 6 November 2024. Bapak HDY menyatakan bersedia menjadi wali nikah asalkan HDY dan SDAF punya itikat baik untuk datang ke rumah, bukan melalui telepon. Permohonan wali adol dicabut oleh HDY. Jadi si anak perempuan ini dia mendaftar permohonan wali adol ke Pengadilan Agama itu tanggal 25 Oktober 2024. Sedangkan sidangnya itu tanggal 6 November 2024. Ya. Nah, sedangkan, ya,
tanggal pernikahan ini sudah ditentukan oleh mereka berdua tadi, pasangan, calon pasangan suami istri tadi, dan undangan itu sudah disebarnya, ya, bahwa mereka akan menikah tanggal 3 November 2024, ya. Nah, si anak perempuan ini ternyata dia kurang harmonis hubungannya dengan si bapak kandungnya ini, ya, karena memang dia dari rumah tangga yang broken home, ya. Jadi bapak dan ibunya itu bercerai, ya. Nah, si anak perempuan ini lebih dekat kepada si ibunya, ya, tidak dekat dengan bapaknya, ya, dan tidak harmonis hubungannya. Maka si anak perempuan ini cuma menelpon saja ke bapaknya, "Pak, saya akan menikah pada tanggal 3 November 2024, tolong datang." Kira-kira bapak-bapak kalau anaknya begitu gimana? Nggak ada musyawarah nggak ada pernikahan. Jadi dia aja menentukan dengan calon suaminya, atau menelpon, "Pak, saya mau nikah tanggal 3 November 2024, tolong bapak datang menjadi wali." Bapaknya kecewa, tidak mau bapaknya datang, nggak mau bapaknya datang, ya. Akhirnya karena undangan sudah tersebar, tetap juga dipaksakan dilaksanakan pernikahan itu. Nah, berarti yang jadi wali adalah penghulu, ya kan? Karena bapaknya udah mau menikahkan. Nah, padahal coba diundur gitu ya. Nah, kan tanggal sidangnya kan tanggal 6. Ya, nggak bisa lagi Pak diundur. Ya, nggak bisa lagi diundur karena sudah nyebar undangan. Nah, inilah salahnya kita itu, ya. Kok kita bisa menentukan tanggal, ya, menyebarkan undangan, padahal syarat di KUA belum dipenuhi. Ya, nah ini ingat-ingat nih, jangan sampai seperti itu, ya. Jadi kalau kita mau menikah, silahkan tentukan tanggal, tapi jauh-jauh hari sudah datang ke KUA, syarat dan rukun perkawinan itu apa yang harus kami penuhi, dipenuhi dulu, ya, bukan malah menyebar undangan dulu. Syarat-syaratnya di KUA kan belum terpenuhi. Walinya mau apa enggak, kan? Kalau walinya enggak mau kan berarti ajukan wali adol ke pengadilan dulu, ya. Nah ini, ya. Jadi jangan sembarangan kita, ya. Jadi harus melapor dulu ke KUA persyaratan pernikahan itu apa yang harus dilengkapi supaya pernikahan itu nanti bisa sah, ya. Jangan menentukan tanggal, menyebarkan undangan, ya. Nah, setelah kami tanya si bapak tadi, sebenarnya Pak, katanya, saya bersedia saja menikahkan, ya. Ini kan kebetulan dia ini anak keempat. Kakak-kakak perempuannya saya nikahkan semua, katanya, nggak ada yang masalah, katanya. Cuma memang anak ini nggak sopan sama sekali, ya. Datang ke rumah enggak, cuma ditelepon saja, ya. Nah ini mohon maaf Bapak Ibu, ya, ini contoh anak yang durhaka terhadap orang tua, ya. Jadi sejahat apapun, seburuk apapun orang tua kita wajib, wajib berbakti kepada orang tua, menghormati orang tua itu wajib. Sejahat apapun, seburuk apapun kelakuannya, ya, penjahat misalnya bapak kita, tetap kita wajib untuk menghormati, berbakti kepada bapak kita, kepada ibu kita, ya. Seburuk apapun itu, yang tidak boleh hanya taat dalam perintah untuk maksiat, itu saja. Dengan orang tua yang non muslim saja kita harus berbakti, apalagi orang tua kita masih muslim, ya. Yang tidak boleh kalau diperintah maksiat diikuti, itu tidak boleh. Yang selainnya boleh, ya. Jadi tidak ada alasan untuk benci dengan orang tua, itu tidak ada alasan. Jadi kalau ada anak itu benci dengan bapaknya, dengan ibunya, itu tanda anak durhaka. Nanti kehidupannya susah di dunia, apalagi di akhirat. Jadi jangan coba-coba,
ya, untuk benci dengan orang tua. Dan mohon maaf, nah ini orang tuanya kalau sudah pisah, ya, bapaknya atau ibunya, anaknya, ya, kalau tidak harmonis lagi, ya, hubungan sudah cerai, kadang sudah cerai itu masih tidak rukun juga, tidak harmonis juga, ya, masih musuh-musuhan, masih mantan suami dan mantan istri ini kadang masih musuh-musuhan, ya. Nah itu anak jangan disuruh melawan, ya. Jangan anak itu disuruh benci dengan bapaknya atau ibunya, jangan, ya. Karena kalau seperti itu dia jadi anak yang durhaka, ya. Nah ini betul, ini anaknya memang tidak sopan, ya. Maka kita nasihati, ya, bapaknya juga kita nasihati, mau saja yang penting datang ke rumah, kata bapaknya, ya, yang penting datang ke rumah, kata bapaknya. Nah, bawa tadi calon suaminya, ya, sudah menikah tadi, ya, sudah jadi suaminya, bawa keluarganya, ya, datang ke rumah, ya, nanti saya nikahkan, saya bersedia saja menikahkan, katanya, ya. Nah, maka setelah kita nasihati, si perempuan tadi, si anak perempuan tadi, ya, mau mencabut perkaranya, ya. Karena kalau diteruskan pun, kalau alasannya tidak beralasan dia mengajukan wali adol karena memang kesalahan dia, mungkin ditolak juga oleh majelis hakim, ya. Nah itu, jadi jangan sembarangan, ya, mau menikah saja. Ini kan menikah siri juga. Nah, ini menikah siri juga akhirnya. Ini terakhir, mungkin sedikit lagi sudah jam 6, ya. Nah ini permohonan asal usul anak, ya. Dan MRP dan BM mendaftarkan permohonan asal-usul anak pada tanggal 28 Oktober 2024 ke Pengadilan Agama Tanjung Redap. MRP dan BM menikah siri pada tanggal 28 Juni 2021. Nah ini masalah nikah siri semua ini. MRP masih terikat perkawinan dengan wanita lain, ya. Wali nikah BM adalah bapak sambung atau bapak tiri karena bapak kandung sudah meninggal dunia. MRP dan BM menikah ulang di KUA pada tanggal 21 Desember 2023. Nah, jadi dari pihak suami ini ada masalah, dari pihak istri ada masalah. Dari pihak suami masalahnya apa? Dia masalahnya masih terikat perkawinan dengan wanita lain, ya. Masih terikat perkawinan dengan wanita lain, berarti yang dinikahinya ini istri yang kedua. Kalau yang si perempuan ini bermasalah juga di walinya. Nah, di walinya bukan bapak kandung tapi bapak tiri, bapak sambung, ada yang bapak angkat, tidak sah nikahnya, ya. Bapak sambung, bapak tiri, bapak angkat itu tidak sah menjadi wali, ya, walaupun dipelihara sejak bayi, ya. Itu bapak saya sejak bayi Pak yang memelihara Pak. Ya, jadi bapak kandungnya meninggal waktu kecil, kemudian menikah lagi ibunya, jadi waktu umur 2 tahun sudah pada bapak sambungnya. Nah, tidak sah nikahnya, ya. Nah, harusnya dicari yang lain, mungkin ada saudara laki-lakinya yang lain gitu, ya. Nah, tidak sah. Nah, itu dua juga kesalahan. Jadi dari pihak suami bermasalah, dari pihak istri juga bermasalah, ya. Nah, jadi pernikahannya tidak sah, ya. Maka mereka menikah ulang di KUA pada tanggal 21 Oktober 2023, ya. Nah, kenapa dia mengajukan permohonan asal usul anak ke pengadilan? Karena menikah resminya itu Desember 2023, sedangkan anak lahir di tahun 2022 dari pernikahan siri tahun 2021. Jadi duluan anaknya lahir ketimbang buku nikahnya terbit, ya. Nah, maka itu supaya anak itu tercover dalam kutipan akta kelahiran bin bapaknya, maka harus diajukan permohonan asal usul anak ke pengadilan agama, ya. Kenapa? Karena tadi anaknya duluan lahir, baru buku nikahnya lahir. Nah, gitu. Harusnya kan buku nikah dulu ada, baru anaknya lahir, gitu, ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada yang susah.
Silakan. Kalau ini ya, lahir ada bapaknya. Gimana? Suami sudah bapak sudah nggak ada ya, atau nggak jelas lah. Gimana? Siapa walinya itu? Ibunya jelas. Nah, bapaknya yang tidak jelas. Oh, berarti hamil di luar nikah atau gimana? Hamil di luar nikah. Itu singkatnya ya. Kalau singkatnya itu pakai wali hakim. Nah, ini saya buka ini ya. Nah, ini tentang kalau nggak diketahui wali nasab, ya, maka wali hakim kan gitu ya. Ini kemarin ada pertanyaan juga tentang ini. Kawin hamil. Nah, saya singgung. Kalau itu pakai wali hakim, Mbak ya. Wali hakim. Nah, ini saya mau singgung. Kawin hamil ya. Pasal 53, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Biasanya kan seperti itu ya terjadi ya. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada angka 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Nah, ini kadang kan ada pendapat bahwa harus setelah lahiran baru dinikahkan ya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Nah, itu ya. Nah, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Ya. Jadi ini yang diambil oleh fikih negara ini adalah fatwa mazhab Hanafi ya. Nah, jadi fatwa mazhab Hanafi itu ya, ketika anak dilahirkan kurang dari masa kelahiran dan suami diam atau mengakui anak tersebut dan mengatakan bukan anak zina, maka anak tersebut adalah anak yang sah meskipun lahir kurang dari 6 bulan. Ya, menurut Imam Ishaq Ibnu Rahawi, anak hasil zina bernasab kepada orang yang berzina dengan ibunya secara mutlak. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah, walaupun anak dilahirkan sehari setelah akad nikah, sudah dianggap sah. Nah, jadi berbeda dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i kan harus 6 bulan dulu ya anak itu dikandung baru bisa dibinkan ke bapaknya ya. Nah, tapi kalau mazhab Hanafi ya, asal orang itu ya, asal yang menghamili itu yang mengawini ya, hari ini menikah secara resmi, besok anak lahir sudah bisa dibinkan kepada bapaknya. Nah, ini untuk menambah wawasan dan itulah yang dipakai oleh negara ya. Jadi negara tidak memakai mazhab Syafi'i dalam hal ini ya, tapi memakai mazhab Hanafi. Kenapa? Karena itu yang lebih menyelamatkan kepada nasib si anak. Nah, itu ya. Kadang ada yang bertanya masalah ini kan? Nah, jadi silahkan saja ya. Nah, yang dibolehkan di sini yang menghamili ya, yang menikahi, bukan orang lain. Kalau orang lain nggak bisa. Kan kadang ada yang seperti itu. Ada kami temukan begitu, ada seorang anak perempuan, mohon maaf hamil gitu ya. Kemudian yang laki-laki yang menghamili ini tidak mau bertanggung jawab atau kabur, kemudian orang lain menikahi, itu tidak boleh. Ya, kalau itu maka harus lahir dulu anaknya. Ya, kalau mau seperti itu, ya harus lahir dulu anaknya. Tidak bisa dia masuk dalam keadaan seorang perempuan hamil. Tapi kalau yang menghamili tadi boleh dia masuk pada saat si perempuan tadi hamil. Gitu. Ada lagi? Silakan. Seperti yang pertama tadi Ustaz, jadi kalau seumpama dari kamu mengisahkan pernikahan tersebut, ternyata di situ ada kebohongan. Berarti selama dia diajak pernikahan itu kan bersihnya suami istri. Sudah? Ya seperti itu penjelasannya.
Jadi bukan KUA mensahkan ya. Yang seperti saya bilang tadi, kita yakin bahwa KUA itu persyaratan-persyaratan itu sudah terpenuhi semua ya. Nah, baru dia mau menikahkan. Tetapi memang karena pihaknya yang berbohong atau yang menipu gitu ya. Petugas KUA ditipunya. Nah, kalau dalam agama ya, ketidaktahuan itu tidak dihukumi suatu kesalahan. Ketidaktahuan itu tidak dihukumi sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau sudah tahu tapi dilanjutkannya baru berzina. Makanya tadi si anak yang wali adol tadi. Yang wali adol tadi kan sudah nikah tanggal 3 November. Padahal sidangnya baru 6 November kan? Dia belum nikah ulang kan? Nah, kami ingatkan ya, saudara berdua jangan kumpul dulu satu rumah, jangan kumpul dulu suami istri ya, karena kalau mereka kumpul suami istri berarti berzina karena sudah tahu ya. Kalau kemarin kan tidak tahu lah ya, kalau tidak tahu itu diangkat ya, tidak bisa disalahkan kalau nggak tahu ya. Tapi yang salah itu penghulunya menikahkan ya. Ya begitu. Mungkin satu lagi, silakan Pak. Wali nasab. Harus dari arah bapak semua, laki-laki semua, nggak boleh wali nikah perempuan. Semuanya itu laki-laki semua. Ini laki-laki semua ya, 1 sampai 17 dari pihak bapak semua, bukan dari pihak ibu ya. Nah, kadang ada wali nikahnya siapa ya, apa kakek saya dari pihak ibu katanya, berarti nggak sah gitu ya. Jadi dari pihak bapak semua ini ya. Ya. Itu dicari aja di Google langsung ada 17 ini urutan wali nasab gitu ya. Dicari di Google ada. Jadi kalau kita mau nikahkan anak, apalagi yang bapak kandungnya sudah meninggal dunia ya, nah langsung dilihat aja di situ. Ada 17 wali nasab itu sesuai urutannya. Mungkin itu ya. Mungkin itu yang dapat